Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, kita bertemu lagi pagi hari ini, hari Rabu 19 Mei 2021, untuk melihat lagi daily guidance energi harian di hari ini, ya. Oke, mudah-mudahan energi yang terbaca untuk kali ini bisa memberikan bimbingan, panduan, atau bisa memberikan motivasi dan juga pencerahan, khususnya bagi kalian yang melihat video ini, ya. Hari Rabu 19 Mei 2021. Kita lihat dari kartu Oracle. Di sini ada kartu Three of Anthem. Three of Anthem ini sama dengan Three of Pentacles, ya. Follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do, being compensated for your creative talents. Ya, ini tentang bagaimana kita harus bisa mengikuti apa yang menjadi passion kita, ya. Ikutilah apa yang menjadi passionmu, apa yang menjadi semangat gairahmu untuk menjalankan sebuah usaha, karir, bisnismu, ya. Yang mana di sini juga kita diminta untuk bisa melakukan yang terbaik untuk apapun yang kita kerjakan hari ini. Kita diminta untuk bisa menunjukkan apa ya? Kalau saya lihat di sini menunjukkan segala kemampuan, talenta, ya, bakat, kemampuan apapun yang dimiliki untuk bisa, ya, bisa dikatakan di sini untuk bisa melakukan yang terbaik hari ini. Oke? Kita lihat dari kartu tarot. Kartu tarotnya untuk energi hari ini, Rabu 19 Mei 2021. Ada The Hangman, Ace of Cups, The Tower, Two of Pentacles, The Emperor, Four of Cups. Di sini ada Knight of Wands, ya, Knight of Wands. Oke. Saya melihat ada situasi yang mungkin apatis dirasakan oleh sebagian dari kalian yang melihat video ini. Tampaknya ada yang merasa mungkin tidak ada perkembangan di dalam kehidupannya, ya. Entah mungkin di sini kamu yang merasa apatis karena selama ini kamu sudah bisa dikatakan mungkin cukup bersabar dengan keadaanmu dalam situasi apapun. Mungkin kamu di sini cukup bersabar dengan keadaanmu yang belum memiliki pekerjaan misalnya, atau kamu yang selama ini cukup bersabar dengan pekerjaan usaha yang kamu jalani, tetapi di sini seperti ada energi kalian merasa tidak ada perkembangan untuk apa yang sudah kalian jalani, ya. Dan sepertinya saat ini memang sebagian dari kalian mungkin pada akhirnya seperti ada perasaan tidak stabil, terutama untuk yang mungkin belum benar-benar mendapatkan kesempatan bekerja. Kalau ini tentang sebuah pekerjaan yang tampaknya tidak terlalu berkembang yang sudah kalian jalani, pada akhirnya di sini kalian berpikir, menimbang-nimbang hari ini untuk bisa, mungkin di sini untuk bisa mencari sesuatu yang baru, ya. Entah mungkin di sini tentang sebuah pekerjaan baru, pekerjaan lain yang ya memungkinkan, apabila memungkinkan didapatkan, atau mengawali sebuah usaha baru, usaha yang berbeda dari yang
selama ini dijalani. Artinya ada keinginan untuk bisa bertindak begitu ya, bertindak yang lebih tegas untuk apa yang akan dijalani selanjutnya. Dalam arti kalau kamu di sini seperti ingin mengambil kesempatan untuk bisa merubah karir, atau mungkin di sini untuk bisa merubah bisnis usahamu. Tampaknya ini ada sebuah keinginan yang cukup rasional begitu. Tindakan yang cukup rasional yang kamu inginkan. Apapun itu, entah kalian yang juga seperti ingin memiliki sebuah perubahan dalam hidup kalian yang selama ini seperti hanya, ya bisa dikatakan mungkin ada hal-hal yang kalian lewati hari demi hari begitu saja tanpa pekerjaan, dan seperti ada hal-hal yang sudah cukup lama kalian jalani dengan penuh kesabaran. Ini seperti mulai berpikir rasional. Kalau seperti ini terus kayaknya nggak bisa deh. Kalau terus-terusan hanya mengharapkan, misalnya mengharapkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, sepertinya nggak mungkin. Nggak mungkin seperti ini terus. Atau mengharapkan untuk bisa ada perubahan dari pekerjaan, dari usaha yang dijalankan, sementara sudah jelas-jelas nggak berkembang. Itu yang membuat seseorang berpikir secara logis. Apa yang harus dia ambil sebagai tindakan selanjutnya, keputusan untuk hidupnya, ya, untuk masa depannya. Ya, itu memang ada sesuatu yang sedang kalian pikirkan, kalian renungkan saat ini. Mungkin ya memang ada semacam hal yang sudah cukup membuat situasi yang kalian jalani mungkin saat ini seperti sudah bermasalah ya, atau ada kesulitan. Pekerjaanmu mungkin ya seperti ada dalam situasi yang cukup sulit untuk bisa berkembang lagi. Usahamu pun begitu. Kalaupun ini kalian yang sepertinya sudah lama menantikan untuk bisa memiliki pekerjaan, tampaknya ya seperti ada hal-hal yang sudah seperti runtuh kepercayaan diri bahwa akan ada sesuatu yang bisa didapatkan ke depan. Di sini saya melihat bahwa kalian harus bisa merenungkan, dalam arti memikirkan apa yang harus kalian lakukan ke depan. Di sini itu kaitannya dengan bagaimana kalian harus bisa belajar selain menyesuaikan diri ya. Kalau memang situasi sulit dalam pekerjaan usaha, bagaimana kalian menyesuaikan diri dengan situasi yang saat ini memang ya bisa dikatakan belum bisa berkompromi untuk misalnya merubah karir atau merubah pekerjaan. Artinya saat ini harus bisa menyesuaikan diri dulu. Renungkan itu. Jangan memaksakan diri untuk mungkin untuk keluar, untuk mencari pekerjaan baru. Ya, kalau mencari pekerjaan baru lebih baik itu, kalau pekerjaan itu lebih baik sih nggak masalah. Kalau seandainya nanti situasinya lebih buruk dari yang saat ini kamu jalani, nanti kamu sendiri yang akan menyesal, ya kan? Jadi coba menyesuaikan diri dulu dengan keadaanmu saat ini. Selain itu juga coba belajar melihat sebuah situasi itu dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam arti mungkin saja selama ini kita terlalu terfokus, cara pandang kita terfokus dengan sesuatu hal yang kurang atau yang negatif saja dari usaha atau pekerjaan yang kita jalani. Coba sekarang mengubah cara berpikir. Dalam arti pasti ada sisi positif yang masih ada dalam situasi karir atau usaha yang kamu jalani saat ini. Nah, dilihat dari sisi positif itulah mungkin kamu bisa mempertimbangkan lagi nantinya ya, mempertimbangkan lagi untuk apa yang akan kamu jalani di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu. Kalau kalian yang belum bekerja, di sini juga belajar untuk mengubah sudut pandang. Dalam arti ya seperti direnungkan, saya katakan renungkan apa sih yang selama ini yang menjadi kekuranganmu sehingga kamu perlu untuk menambah lagi apa yang bisa kamu tonjolkan dari diri kamu, kelebihan kamu.
Kalau memang selama ini mungkin kamu hanya mengandalkan yang itu-itu saja ya, seperti hanya memasukkan lamaran ke sana kemari tetapi tidak ada hal yang bisa dikatakan di sini, tidak ada satu kelebihan yang bisa kamu tawarkan, ya hal itulah yang harus kamu ubah ya. Atau mengubah sudut pandang di sini bagaimana kalau kamu nggak perlu mencari pekerjaan? Bagaimana kalau kamu misalnya di sini bisa membuka sebuah peluang kerja sendiri? Nah, coba pikirkan seperti itu, dalam arti ya membuka usaha misalnya ya. Apapun itu, mungkin ada yang sudah apatis. Kalau membuka usaha modalnya dari mana Mbak Eva? Nah, sekarang hal-hal yang seperti itulah yang harus bisa memicu atau bisa membuat kamu lebih terpacu lagi. Usahanya dari mana ya? Modalnya dari mana ya? Kemudian kira-kira ada nggak yang bisa membantu ya? Nah, seperti itulah hal-hal yang seperti itu yang perlu difikirkan. Atau kamu punya kreativitas, kamu punya hobi yang bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha ya, dan itu nanti bisa dikatakan sebagai modalnya ya. Mungkin modal pertama apa sih yang ingin kamu jalani sebagai usaha kamu misalnya. Setelah itu benar-benar fix, kamu sudah yakin, nah sekarang bagaimana modalnya, itu kan ya bisa dipertimbangkan dengan berbagai macam cara. Meminta pinjaman barangkali, atau mungkin di sini melakukan semacam kerjasama barangkali, apapun itu. Yang jelas kalau saya melihat di sini belajar untuk mengubah sudut pandang itulah yang harus ditekankan di sini, ya, supaya perubahan yang diinginkan itu atau situasi yang diinginkan itu ya juga berubah, dalam arti kamu nggak akan melihat sesuatu itu dalam situasi yang nggak enaknya aja atau kurangnya aja. Pekerjaan yang sudah kamu jalani sepertinya kok nggak ada perkembangan, karirku mentok, nggak maju-maju. Sekarang ubah sudut pandangmu. Misalnya, kamu sudah punya pekerjaan yang ya bisa dikatakan di sini stabil. Coba melihat sudut pandang yang lain. Sementara seseorang yang lain mungkin pekerjaannya masih serabutan. Ada orang yang masih mencari pekerjaan. Kalau kita melihat dari sisi positif itu, kita tentu akan bisa dikatakan di sini lebih mempertimbangkan untuk tetap berada di dalam pekerjaan yang sekarang, ya kan? Kemudian, ingin berpindah pekerjaan. Oke, apakah sudah ada ancer-ancer berpindah pekerjaan yang baru ini di mana? Kira-kira melihat situasinya, apakah dengan berpindah pekerjaan kamu siap untuk memulai dari nol lagi? Kalau misalnya di tempat yang sekarang kamu sudah di dalam posisi kedudukan di level berapa, kalau berpindah pekerjaan kan artinya dari nol lagi, ya kan? Nah, itu dipertimbangkan. Hal-hal seperti itulah. Jadi kita nggak cepat mengambil keputusan, udah deh, sepertinya harus ganti kerjaan, sepertinya harus pindah, harus keluar. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita juga akan menilai sesuatu itu juga dari hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal positif yang masih bisa kita syukuri, itu pasti ada. Walaupun situasinya mungkin tidak nyaman ya, atau kita menilai selama ini situasinya sudah tidak membuat kita termotivasi atau tidak enak untuk kita jalani. Pasti ada sisi lain yang sebenarnya masih layak untuk kita nilai sebagai sebuah sisi positif di mana kamu saat ini berada, bekerja, di mana saat ini kamu menjalankan usaha kamu. Ya, kalau memang sudah terasa sulit, ya jelas di sini kamu harus bisa membangun kepercayaan diri untuk melakukan perubahan situasi kamu. Tapi ya yang terutama dari sini saya lihat pertimbangkan dulu. Mempertimbangkan itu dengan cara mengubah sudut pandang. Ya. Tree of Autumn. Jelas di sini kamu harus mengikuti apa yang menjadi passionmu. Ya, memang kalau kita ngikuti passion, terkadang ada yang berdalih, pekerjaanku ini bukan passionku Mbak Eva. Oke, ya, boleh. Tetapi sekarang pertimbangkan, apa ada pekerjaan yang memang cocok sesuai dengan passion kamu?
Kalau ngikuti passion itu kadang-kadang memang, aduh nggak sesuai deh dengan minatku, nggak sesuai dengan background pendidikanku. Oke, kalau memang merasa seperti itu, sekarang pikirkan, ada nggak peluang di tempat lain yang sesuai dengan passionmu? Ya kan? Yang terpenting be the best at what you do. Lakukan yang terbaik untuk apapun yang kamu kerjakan, yang menjadi karir usahamu saat ini, itu yang lebih utama. Ya. Dan di sini juga ada poin tentang bagaimana kamu harus bisa memiliki kreativitas untuk bakat atau kemampuan yang kamu punya. Jadi kalau saya melihat di sini energinya adalah kalian itu harus benar-benar bisa mengeksplor apa yang menjadi kemampuanmu, apa yang menjadi kelebihanmu, dan di sini juga yang lebih utama lagi, kerjakan yang terbaik untuk apa yang sekarang sudah kalian jalani. Kalau mengikuti passion tadi saya katakan ya, pertimbangkan. Apa memang ada pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu? Kalau memang ada ya silahkan berganti. Tapi kalau memang tidak, lakukan yang terbaik yang saat ini kamu jalani pekerjaan usahamu. Ya. Untuk yang tidak memiliki pekerjaan, di situ dikatakan coba kamu melihat talentamu, bakat ya, yang lebih bisa kamu kembangkan di sini, kreativitasmu. Dari sana tampaknya itu juga bisa menjadi sebagai dasar untuk bisa ya bisa dikatakan di sini memulai kehidupan karir atau usahamu. Karena kita nggak bisa terus berharap untuk sebuah pekerjaan, mendapat pekerjaan seperti itu. Ya, kita harus juga melihat dari sisi yang berbeda. Bagaimana kalau kita yang bisa membuka lahan pekerjaan? Wow, keren banget kalau seperti itu. Oke? Karena di sini memang ada sesuatu yang bisa dikatakan perubahan. Perubahan dalam arti bukan hanya perubahan dalam hal pekerjaan atau usahamu yang harus diubah ya. Perubahan itu juga dalam hal tindakanmu, perubahan cara berpikir kamu, cara pandang kamu, seperti itu. Oke? Perubahan itu dengan mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum benar-benar ingin melakukan tindakan yang lebih jauh, dalam arti mengambil keputusan yang benar-benar benar-benar keputusan besar begitu ya, misalnya berhenti bekerja seperti itu, pertimbangkan dulu segala sesuatunya ya. Oke, kira-kira seperti itu yang saya lihat untuk energi secara umum hari ini. Tampaknya memang ada sebagian dari kita sudah mulai apatis, sudah mulai agak tidak bersemangat untuk apa yang dikerjakan saat ini. Itu poinnya hari ini. Dan untuk hubungan atau relationship, ya bisa saja hari ini juga ada sebuah situasi di mana seseorang merasa sudah harus merubah cara pandangnya dalam menjalin sebuah hubungan. Saya nggak tahu di sini, tampaknya memang ada situasi yang tidak stabil barangkali yang dilewati oleh seseorang sehingga ada keinginan untuk mengawali atau menjalin hubungan baru dengan seseorang. Entah kamu yang selama ini mungkin sudah ya bisa dikatakan sudah cukup lama sendiri, seperti ada keinginan untuk mengawali hubungan bersama seseorang, atau kamu yang memang sudah memiliki pasangan, seperti ada keinginan untuk lebih serius, mungkin di sini ingin menjadi suami atau istri dari pasanganmu, seperti itu. Atau bisa saja ini sebuah situasi hubungan yang mungkin sudah lama terlalu dibiarkan, tidak jelas, sehingga ada keinginanmu untuk memulai sebuah hubungan baru dengan seseorang yang lain. Seperti itu. Memang di sini ada hal-hal yang sepertinya sudah cukup beresiko. Artinya ada yang sudah merasa cukup sulit ya, atau sudah cukup bermasalah dengan situasi dia saat ini, dalam arti mungkin ya sudah cukup lama menjalin hubungan dan mungkin kalau dibiarkan tanpa ada kejelasan resiko juga nantinya bisa-bisa malah nggak jadi. Makanya itu tadi ingin segera menjadi suami atau istri dari pasangannya ya. Dan saya melihat di sini juga ada hal-hal yang beresiko berkaitan dengan hubungan yang sudah lama dibiarkan itu, yang sudah lama menggantung. Artinya ya memang sudah hampir gagal hubunganmu.
Itu yang membuat seseorang pada akhirnya mempertimbangkan ingin mengawali hubungan yang baru bersama seseorang yang lebih memiliki kemauan untuk menjalin hubungan bersama kamu barangkali. Jadi kalau misalnya di sini ada sebagian dari kalian memang menjalani hubungan yang menggantung selama ini ya, koneksimu dengan seseorang seperti nggak jelas. Ini seperti ada keinginan, sudahlah sepertinya nggak perlu lagi untuk berharap dengan yang nggak jelas itu, karena di sini seperti ada seseorang yang bisa lebih diandalkan. Seperti itu ya. Kamu sudah ngerasa nggak yakin juga dengan hubungan yang sudah lama dibiarkan, dan di sini kamu mempertimbangkan seseorang yang baru. Atau ya itu tadi ya, keinginan untuk membangun hubungan lebih serius dengan pasanganmu, mungkin ingin menikah. Ini perlu kepercayaan diri. Kamu sedang membangun kepercayaan diri kamu, keyakinan diri kamu, dan di sini memang sudah mempertimbangkan untuk bisa merubah segala sesuatunya. Intinya seperti itu ya. Yang tadinya mungkin hanya menjalani hubungan begitu-begitu saja tanpa ada kejelasan, seperti mempertimbangkan harus lebih serius lagi, harus ada kejelasan lagi. Atau kalau misalnya di sini ada hubungan yang memang sudah lama dibiarkan dan gak jelas koneksinya seperti apa, di sini mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan yang lain saja. Ya, karena ini tentang perubahan. Oke? Three of Anthem, apapun itu ikuti yang menjadi passionmu. Tuh. Ya, follow your passion. Artinya ikuti apa sih yang memberikan passion, gairah untuk kamu. Kalau memang sebuah hubungan yang sudah nggak jelas, tidak lagi memberikan passion, untuk apa diharapkan, ya kan? Oke? Dan di sini kalau memang kamu memiliki passion untuk segera serius dengan pasanganmu, ya lakukan itu. Lakukan yang terbaik untuk apa yang ingin kamu lakukan. Mungkin menjalin hubungan baru dengan yang lain, karena ya kamu sudah seperti tidak ingin lagi berharap dengan hal-hal yang nggak jelas, hubungan yang gak jelas, ya lakukan yang terbaik untuk kehidupan kamu selanjutnya bersama seseorang yang baru. Dan di sini ya sekali lagi, apapun situasinya kita diminta untuk bisa yakin untuk perubahan yang akan kita lakukan. Baik itu di dalam hubungan, baik itu di dalam kehidupan secara umum tadi ya, dalam kehidupan kerja, mungkin juga dalam situasi usaha yang dijalankan. Semuanya dipertimbangkan dengan baik dan lakukan apa yang terbaik untuk apapun yang ingin dijalani selanjutnya, atau apa yang menjadi pegangan kamu ya, pekerjaan, usaha, atau hubungan kamu saat ini. Itu dia Daily Guidance untuk hari Rabu 19 Mei 2021.